Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo dibawa ke Markas Komando Cijantung, Jakarta Timur sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin siang. Jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin siang. Pemakaman berlangsung secara militer dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dihadiri sejumlah tokoh serta petinggi negara. Dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, upacara pemakaman Doni dimulai sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat pemerintah dan politikus menghadiri prosesi pemakaman, diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Budiono, ex-Danjen Kopassus Agung Gumelar hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Prosesi kemudian berlanjut dengan penguburan jenazah hingga tabur bunga Panglima TNI Agus Subianto disusul perwakilan keluarga hingga mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Pemakaman berakhir dengan doa penutup dan diikuti penghormatan terakhir oleh seluruh pelayat. Doni Monardo meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu sore di usianya yang ke-60 tahun di RS Siloam, Jakarta. Kerusuhan antar supporter terjadi saat laga PSIS Semarang melawan PSS Sleman di Stadion Jatidiri, Semarang. Aksi saling lempar batu meluas hingga keluar stadion hingga merusak 5 bus yang mengangkut massa supporter PSS Sleman. Peristiwa ini terjadi pada Minggu petang menjelang akhir pertandingan. Massa supporter kedua tim saling lempar hingga turun ke lapangan sehingga sempat membuat pertandingan dihentikan beberapa menit. Aksi saling lempar supporter mengakibatkan korban luka termasuk CEO PSIS Yoyo Sukawi yang terkena lemparan batu di kepala. Di luar stadion, supporter PSIS Semarang merusak 5 bus supporter PSS Sleman. Hingga Minggu malam belum ada pelaku penyerangan atau provokator yang diamankan polisi terkait dengan kerusuhan ini. Dan yang ini tidak kalah menarik, sebuah olahraga baru sedang digandrungi anak muda di Surabaya, namanya flag football. Seperti inilah serunya olahraga baru flag football. Sejumlah anak muda di Surabaya memainkan olahraga asal Amerika Serikat ini pada Minggu sore. Meski cara bermainnya sama, flag football lebih aman daripada American football karena tidak ada tabrakan, tidak menjatuhkan lawan ke tanah, sehingga pemain tidak perlu memakai pelindung badan maupun helm. Perbedaan lainnya, untuk menghentikan laju pemain lawan perlu menarik bendera yang tersemat di pinggang. Olahraga baru ini diklaim aman dimainkan semua umur. Meski terhitung baru di Indonesia, flag football cukup populer di Indonesia, bahkan menjadi cabur yang akan dipertandingkan di Olimpiade 2028 mendatang.